Okay, next we are going to learn about the quantum number. Yeah, this is an important part for learning the quantum mechanics theory. There is quantum mechanics number. There are four quantum mechanic number. In the first, the principal quantum number. In the second, the azimuthal quantum number, and then in the third the magnetical quantum number, and in the last the spin quantum number gitu. Jadi apa itu quantum number? Keempat quantum number itu kita akan bahas satu persatu dari yang namanya adalah the principal quantum number ya. Jadi principal quantum number itu adalah disimbolkan dengan n gitu ya. The principal quantum number state shell where the orbital are located. Jadi the principal quantum number itu menunjukkan shellnya, shell berapa gitu. Kalau dia shell pertama atau shell K, maka nilai dari quantum numbernya adalah 1. Kalau dia adalah shell L, maka nilai dari quantum numbernya adalah 2. Kalau dia shell O, maka nilai quantum numbernya adalah 5, dan seterusnya sampai ini sampai nilainya adalah 7 gitu ya. Jadi itu adalah principal quantum number, dia state shell where the orbital are located gitu. In the second is the azimuthal quantum number, di mana the azimuthal quantum number divide the shell into smaller group of orbital called subshell. Jadi pada artinya adalah azimuthal quantum number itu dia menunjukkan subshellnya gitu. Subshell kemarin ada 4 ya, subshell S, subshell P, subshell D, dan subshell F gitu. Kalau subshell S, maka nilai dari azimuthal quantum numbernya adalah 0. Kalau subshell P, maka nilai dari azimuthal quantum numbernya adalah 1. Kalau subshell D, maka nilai dari azimuthal quantum numbernya adalah 2, dan subshell F itu adalah 3. Ini kalian sudah harus paham gitu ya. Kalau tadi the principal dia state to shell, kalau azimuthal dia adalah state to subshell gitu. Masing-masing dia punya nilai tersendiri gitu ya. Next, in the third, there is the magnetic quantum number. It's symbolized by M. Ya, the magnetic quantum number divide the subshell into orbital. Ya, for every L subshell, the value of M start from positive 1 until negative 1. Ya, artinya seperti apa? Kalau di dalam the magnetic quantum number itu dia menunjukkan orbitalnya ya, menunjukkan orbitalnya. Kalau azimuthal tadi dia subshell, kalau principal itu dia shell, kalau magnetik dia adalah orbitalnya. Nah, orbitalnya itu nilainya adalah dari positif sampai negatif gitu ya. Coba kita gambarkan dulu, kita jelaskan lebih lanjut bahwasanya ini kita ke yang part 1 ini ya. Untuk subshell S dia contain one orbital, jadi dia hanya punya satu orbital. Orbital itu dilambangkan dengan kotak ya. Subshell S dia hanya punya satu orbital dan nilainya adalah 0. Dimana nilainya dari 0? Itu dari nilai azimutalnya ya. Azimutalnya S itu kan dia 0, orbitalnya ada 1, maka di sini dia nilai dari orbitalnya adalah 0 gitu. In the second ini ya, subshell P ya. Subshell P contain 3 orbital. Jadi dia ada punya 3 orbital. Jadi ada 3 kotak. Nah, karena subshell P tadi nilai azimutalnya itu adalah 1 tadi, pembahasannya tadi ya. Maka nilai dari magnetic quantum number itu bervariasi dari negatif 1 sampai positif 1, sehingga dia punya 3 orbital ya, bisa dipahami ya. Next, in the third is a subshell D. Subshell D contain 5 orbital ya. Karena subshell D nilai azimutalnya adalah 2,
maka nilai dari magnetic quantum number-nya dia bervariasi dari negatif 2 sampai positif 2 until positif 2. Makanya kita tulis seperti ini. min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2 gitu nilai magnetikalnya gitu. Jadi nilai magnetic quantum number itu tergantung dari azimutalnya ya. Oke, coba kita next ke yang ini ya. Ini subshell F ya, subshell F, maaf, ini subshell F ya. Oke, subshell F contain 7 orbital. Karena subshell F nilai azimutalnya itu adalah berapa tadi? F nilai azimutalnya? Nilai azimutal F itu adalah 3. So, the value of the magnetic quantum number from negative 3 until positive 3 gitu ya, until positive 3 itu bervariasi dari negatif 3 sampai negatif 7 dan dia punya 7 orbital gitu yang perlu kalian pahami ya dari the magnetical quantum number. Kalau magnetic tadi to state the orbital gitu, jadi masing-masing dia punya jumlah orbitalnya gitu ya. Kalau s orbitalnya ada 1, kalau p orbitalnya ada 3, kalau d orbitalnya ada 5, kalau f orbitalnya ada 7 gitu. Oke, in the last is the spin quantum number gitu ya. The spin quantum number state the rotational direction of electron. Jadi adalah arah perputaran dari elektron. Karena perputaran, maka otomatis ada yang namanya clockwise dan anti-clockwise. Kalau dia clockwise, maka berputarnya itu searah jarum jam. Kalau anti-clockwise, dia berkebalikan dari arah jarum jam gitu. Kemudian direction, rotational direction itu disimbolkan dengan tanda panah ya. Panahnya kalau dia searah jarum jam, maka panahnya ke atas. Kemudian nilainya adalah positif setengah. Kalau dia berkebalikan dengan arah jarum jam, maka panahnya ke bawah dan nilainya adalah negatif setengah gitu. Itu adalah spin quantum number gitu. Oke, kita perhatikan tabel bawahnya. Ini rangkuman ya dari hubungan antara prinsipal, azimutal, magnetik, dan spin gitu. Oke, yang bawah ini nanti kita pelajari nanti aja. Kita ke contoh soal dulu biar tidak bingung ya. Ini kita ke self practice coba. Oke, di self practice ini kalian diminta untuk determine the type of subshell for orbital with the following quantum number. Jadi tipe dari subshellnya. Tipe dari subshellnya ya. Apakah nanti 2S, apakah nanti 2P, ataukah nanti 4S. Seperti itu nanti tergantung dari quantum numbernya gitu ya. Di sini quantum numbernya yang udah diketahui itu adalah N sama L. Berarti M sama S itu tidak diketahui. Jadi kita tidak bisa tentukan gitu. Oke, kalau N-nya 1 dan L-nya 0, maka type of subshell-nya adalah 1S. Kenapa gitu? Karena L itu kan 0. Kalau 0 itu punyanya subshell S. Gitu ya. Oke. Next yang B itu kita punya N-nya nilainya adalah 2 dan L-nya nilainya adalah 1. Jadi type of subshell-nya berapa? Kalau L-nya 1 dia punyanya siapa? Dia punyanya P ya. Berarti type of subshell-nya adalah 2P. Dia tuliskan di sini. Kalau L itu kalau dia subshell-nya S, maka L-nya 0, P itu adalah 1, D itu adalah SPD, D itu 5, dan F itu ada 7. Tuh. Oke, ke yang C ya. C itu N-nya adalah 4 dan L-nya adalah 3. N-nya 4 dan L-nya 3. So, the type of subshell-nya adalah 4. Ini maaf salah. Ini 3.
ini 3, ini 4. Oke, type of subshellnya adalah 4D gitu. Oke, next, ketika n-nya adalah 5, L-nya adalah 2, so the type of subshellnya 5 apa? Kalau dia 2 itu miliknya siapa? 1E ya, maaf, salah lagi ya, ini 2 maksudnya, kemudian ini 3 itu. Jadi yang sini adalah benar 4F ya. Kalau yang sini L-nya 2 itu miliknya si D ya, berarti 5D gitu. A few moments later. Oke, coba kita sekarang ke ini ya, exercise ini biar lebih paham kalau ada data M sama S-nya. Di sini kalian diminta untuk state the possible of quantum number. Jadi tunjukkan quantum number yang mungkin dari keempat-empatnya ini. Gitu. Kita coba yang mana? Kita coba yang ini dulu ya, nomor 17. Kita tunjukkan possible quantum numbernya berapa gitu. Oke, M-nya 3. N-nya 3 berarti sini kita tulis 3. Kemudian L-nya 1. Kalau L1 tadi punya siapa ya? Di sini L ya. L itu kalau tadi S dia nilainya adalah 0, kalau P itu adalah 1, kalau D adalah 2, kalau F adalah 3. Tadi gini kan di pelajaran awal tadi ya. Gitu. Kalau L-nya 1 berarti dia miliknya si P. Berarti di sini kita tulis 3P. Nah, pertanyaannya 3P berapa? Kan tergantung dari M sama S-nya gitu. Untuk ingat-ingat, pengingat, coba sini saya tuliskan magnetiknya ya. Magnetik itu kalau S dia punya 1 orbital gitu ya. Kalau P dia punya 3 orbital. Kalau D tadi punya berapa? D tadi dia punya 5 orbital ya. Kalau F dia punya 7 orbital. F itu 7 orbital sini. F dia punya 7 orbital. 6, 7 gitu ya. Ini perlu diingat-ingat. Oke, kita ke sini dulu. Dia M. M itu punya 0, punya 1 orbital dan nilainya 0 ya. Maka M-nya 0 itu punyanya si S ya. S itu punya 1 orbital dan nilainya 0. Kemudian mintanya adalah dia spinnya adalah mengarah ke bawah karena negatif 1. Kalau mengarah ke bawah berarti elektronnya dia mengarah ke bawah gini. Nah, pertanyaannya, sebelum ada elektron yang mengarah ke bawah, apakah sebelumnya ada elektron lagi? Ada. Elektronnya mengarahnya kemana? Ke atas gini. Kan sebelumnya kan kalau penulisan elektron filling or electron in orbital itu kan harus same spin before firing up ya. Jadi sebelumnya itu ada elektron, arahnya ke atas dulu. Jadi di sini elektronnya jumlahnya ada 2. Maka the possible quantum numbernya adalah 3p2 seperti itu. Coba kita coba ke yang ini ya, ke yang ini 18 itu mintanya adalah 3n nya, maka kita tulis ini n nya adalah 3, kemudian l nya 2. Kalau L2 itu milik siapa? Miliknya D ya. Nah, pertanyaannya 3D berapa? Kan kita tidak tahu. Kita gambarkan dulu orbitalnya. Dia adalah posisi elektron letaknya di -1, kemudian L nya itu ada 2. Kalau L2 maka dia subshell D ya. Kalau subshell D, ini kan subshell D. Kalau subshell D dia punya berapa orbital? Ada 5 orbital di sini M-nya. Nah, kita tuliskan sini 5 orbital. Ya. 1 2 3 4 5. Oke, ini udah ada 5 orbital. Bervariasi dari -1 dari -2 ya di sini. Karena 5 orbital dari -2, -1, 0, +1, +2. Kemudian
mintanya elektronnya posisinya adalah positif setengah dan letaknya di minus 1. Minus 1 itu di sini ya, berarti letaknya dia ke atas gini. Nah, oke, sekarang saya tanya, sebelum ada elektron posisinya di minus 1, apakah sebelumnya itu ada elektron? Ada. Arahnya kemana? Ke atas, karena kan, nah gini kan, elektron itu kan harus diisi sebelumnya dulu, setelahnya. Kemudian setelah elektron di minus 1, apakah di sini ada elektron? Ya harusnya ada, cuma yang ditanyakan kan hanya batasannya cuma sampai minus 1. Jadi di sini tidak perlu dikasih elektron karena maunya elektron letaknya di minus 1. Jadi jumlah elektronnya ada 2. Jadi seperti itu. Oke. I think enough about that material. I hope you can do English.